Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kalian tetap semangat. Hari ini kita melanjutkan Asmaul Husna yang telah kita pelajari, yaitu dari Asmaul Husna Al-Bashir kita lanjut ke Asmaul Husna Al-Adl, ya. Al-Adl. Jadi kita mempelajari Asmaul Husna Al-Adl. Apa? Al-Adlu. Al-Adlu, ya. Yang artinya adalah Maha Adil, ya. Al-Adlu artinya Maha Adil, ya. Allah memiliki nama Al-Adlu yang artinya Maha Adil. Apa sih arti adil di sini? Adil artinya adalah kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ulama memberikan pengertian sama halnya kemampuan menempatkan pada tempatnya adalah memberikan hak dengan jalan yang benar. Para ulama kita memberikan pengertian, yaitu pertama, kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang kedua adalah memberikan hak dengan jalan yang benar. Ini adalah makna daripada Al-Adlu, yaitu Maha Adil, ya. Jadi Allah sebagai penguasa alam dunia ini telah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian Allah sebagai penguasa, pencipta, ya, alam semesta ini telah memberikan hak dengan jalan yang benar kepada seluruh makhluknya. Jadi Allah tidak memihak kepada siapapun. Allah tidak memihak kepada kelompok atau bangsa apapun. Jadi semuanya diberikan dengan sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu pengertian Al-Adlu. Nah, Al-Adl, ya, adil sendiri itu berkaitan dengan Al-Ahkam. Al-Ahkam yang artinya adalah hukum. Ini berkaitan dengan Al-Adlu, yaitu keadilan, ya. Jadi Allah telah menetapkan suatu hukum yang sama kepada seluruh makhluknya. Allah tidak memihak kepada salah satu makhluknya atau sekelompok makhluknya, tidak, ya. Semuanya diberikan hukum yang sama. Jadi walaupun mereka itu orang berkulit putih, ya, orang berkulit hitam, kaya raya, miskin, ya, kemudian dari bangsa yang kaya raya, ya, dari bangsa yang maju, dari bangsa yang berkembang, semuanya Allah berikan hukum yang sama. Ketika mereka mentaati hukum-hukum Allah, maka mereka telah berbuat baik. Ketika mereka berbuat baik, maka Allah akan berikan kebaikan kepada mereka, yaitu berupa surganya. Nah, sebaliknya, jika mereka semua, ya, telah melakukan perbuatan dosa, tidak menuruti hukum-hukum Allah, maka ganjarannya sama. Mereka akan diberikan tempat yang buruk, yaitu neraka, ya. Jadi bagi mereka yang berbuat dosa dan durhaka kepada Allah, tidak menuruti hukum-hukum Allah, bagi mereka adalah tempatnya di neraka. Jadi Allah telah menempatkan suatu hukum pada tempatnya, ya. Jadi kepada semua makhluknya diberikan hukum yang sama, tidak ada yang dilebihkan. Baiklah anak-anakku. Nah, sekarang Al-Adlu bagi penerapannya bagi kita, bagi manusia, ya. Jadi sifat Al-Adlu ini adalah tidak memihak, ya. Jadi seseorang itu tidak memihak ketika dia menemukan suatu perselisihan. Ketika menemukan suatu perselisihan atau ada teman kalian yang sedang berantem, ya, kalian tidak boleh memihak kepada yang A atau yang B,
Ya, kalian harus melerai jadi penengah, ya, melerai jadi penengah. Nah, itulah yang dinamakan dengan adil, ya, dinamakan dengan adil. Jadi tidak boleh memihak, bahkan terhadap orang yang membenci kita, kita pun harus bersikap adil, ya, seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 90, ya. Pak Teguh akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Nah, jadi anak-anakku, keadilan merupakan induk kebaikan, jalan menuju kedamaian. Jadi kita harus bersikap adil, ya. Contoh bersikap adil kepada diri sendiri apa? Yaitu menempatkan diri pada tempatnya atau pada waktunya. Ya, contoh, atau gue contohkan, ketika waktu belajar maka kita harus belajar. Ketika waktu bermain, ya, kita dibolehkan bermain, kita bermain. Ketika waktunya istirahat, maka kita pun istirahat. Tidak boleh kita waktu istirahat kita buat untuk bermain, ya, atau belajar terus menerus. Nanti tubuh kita kelelahan, maka artinya kita tidak adil terhadap tubuh kita. Tubuh kita pun akan kecapean, kemudian gampang terserang penyakit, ya. Jadi begitulah adil. Jadi harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain, ya, dan adil kepada semuanya. Ya, itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna Al-Adlu, ya. Allah Maha Adil. Baiklah anak-anakku, ini yang bisa Pak Teguh sampaikan tentang makna Maha Adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke Asmaul Husna yang ketiga. Selanjutnya adalah Al-Azim, ya. Baiklah, Pak Teguh akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.